Tiba-tiba Abu Janda memberikan komentar yang kasar pada Ade Armando. Katanya, otak Ade Armando geser, agak error setelah digebuki. Pernyataan Abu Janda ini menunjukkan kualitas dirinya. Peristiwa pengeroyokan Ade Armando adalah tragedi yang keji. Orang normal akan berempati, bahkan menyayangkan kenapa cara barbar itu terjadi. Tapi oleh Abu Janda malah dijadikan bahan olok-olok. Ini seperti mekanisme peluit anjing. Manusia tidak bisa mendengarnya, tapi anjing mendengarnya dengan nyaring. Ini karena beda frekuensi. Sama seperti pernyataan Abu Janda itu. Secara eksplisit memang dia tidak mengatakan sedang mengolok-olok kasus pengeroyokan Ade Armando. Tapi dia memancing ingatan orang-orang tentang peristiwa itu. Ya, ini sebenarnya cara kotor untuk mengejek orang lain dengan cara yang samar. Orang paham maksudnya, sekalipun tidak diucapkan dengan gamblang. Munculnya perilaku kurang ajar Abu Janda ini sebenarnya karena dia tidak paham apa itu definisi politik identitas. Dia tidak mengerti dengan istilah politik identitas. Ade Armando mengatakan bahwa Anies Baswedan bisa menang di Pilpres jika suara dari kelompok Kristen terbelah. Dan ini sangat logis. Oleh sebab itu, Anies sibuk bersafari dan pendukungnya sibuk membuat hoak. Misalnya, hoak Anies yang didukung Uskup se-Jabodetabek atau hoak Anies yang didukung 70 pastor Siantar. Semua itu jelas palsu, sebab struktur gereja Katolik dilarang berpolitik. Jadi, pengelompokan sosial yang digunakan Ade Armando di sini adalah istilah sosial politik, bahasa untuk menempatkan populasi sebagai bahan kajian probabilitas. Maksudnya, istilah ini biasa digunakan dalam survei dan kajian ilmu sosial. Tapi Abu Janda alias Permadi Arya tidak paham istilah semacam ini. Dia menganggap menyebut kelompok Kristen saja sudah disebut sebagai politik identitas. Jika begitu, maka seluruh kajian statistik dan penelitian sosial itu adalah politik identitas. Kan kacau namanya. Sebenarnya tidak perlulah cerdas-cerdas amat untuk memahami hal yang sederhana seperti ini. Yang penting nalarnya sehat dan jujur dalam bersikap. Secara saintifik, kelompok Kristen yang dimaksud Ade itu adalah istilah sosial, fakta sosial. Dia sedang membaca peta, menerangkan kemungkinan secara logis. Contoh penggunaan politik identitas itu adalah ketika misalnya Gerindra sewaktu Pilkada Jakarta 2017 mendukung Anies Baswedan yang jelas-jelas menggunakan politik identitas. Menggunakan politik ayat dan mayat, mempersoalkan agama dan etnis Ahok. Terbukti, Anies menang meskipun sebelumnya tidak diunggulkan. Itu karena orang-orang secara terpaksa memilih Anies sebab mereka takut masuk neraka kalau memilih Ahok. Atau ketika Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019 yang secara kurang ajar membiarkan kaki tangannya menyebarkan informasi palsu tentang identitas Jokowi. Misalnya menyebutnya PKI, keturunan Cina, Kristen, menggaungkan sentimen kejawaan. Oleh karena itu suara Jokowi jeblok di beberapa provinsi yang sentimen agama dan etnisnya kuat. Abu Janda mungkin sudah lupa semua itu karena sekarang dia dekat dengan Gerindra, sungkem kepada Prabowo. Atau jangan-jangan dia pura-pura lupa. Tapi fakta ini adalah contoh paling tegas tentang penggunaan politik identitas. Mestinya sebagai pendukung Prabowo yang militan, Abu Janda paham definisinya. Karena selain Anies, Prabowo juga dulu melakukannya. Mungkin saja Abu Janda memang sengaja menyerang Ade Armando karena pesanan. Dia paham soal politik identitas.
meski sedikit, tapi dia sengaja mengaburkan isu politik identitas ini. Isu yang sebelumnya dilekatkan pada Anies, sampai-sampai dia dijuluki sebagai bapak politik identitas. Dengan kata lain, serangan Abu Janda ini menguntungkan Anies dan Prabowo. Kelak jika ada pendukung Ganjar yang mempersoalkan politik identitas yang digunakan Anies, orang-orang akan dibelokkan pada pernyataan Ade Armando ini. Cara itu kotor, tapi cukup efektif untuk mengelabui orang-orang bodoh. Mereka akan lupa pada substansi. Dalam politik, orang boleh saja pindah haluan. Misalnya Abu Janda. Dulu dia anti Prabowo, sekarang malah memujanya. Tapi tidak pantas menggunting dalam lipatan. Tidak beradab menjadikan peristiwa pengeroyokan Ade Armando sebagai bahan olok-olokan. Benci boleh, kurang ajar jangan.